Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 59. Klub malam. Aku sungguh merasa puas bisa membuat keluarga Rudi berantakan. Tidak Rudi, tidak Sally, keduanya sama saja. Sama-sama sering mengusik ketentraman rumah tanggaku. Maka tidak ada salahnya jika aku bisa membalas mereka supaya mereka juga tahu bagaimana sakitnya berada di posisiku. Tidak terasa waktu terus berlalu. Sudah 1 minggu ini, aku tidak ada kegiatan lain. Hanya tinggal di rumah, membantu ibu memasak dan beres-beres. Urusan toko masih bisa ditangani Nisa dengan baik, sedangkan aku bisa menghandle pelanggan melalui smartphone-ku. Setelah makan siang, kami sekeluarga menuju ke ruang keluarga. Ayah duduk di sofa, sedangkan aku dan ibu duduk melantai di depan televisi. Selamat siang pemirsa. Hari ini kami sedang berada di depan gedung antara grup. Sudah seharian, para media menunggu pengumuman penting yang akan disampaikan oleh Tuan Reno dan Nyonya Meli. Belum diketahui pengumuman seperti apa itu, tapi menurut kabar angin yang beredar, kalau ini ada hubungannya dengan hari pernikahan mereka. Sekian dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Setelah pariwara, kami akan kembali untuk menampilkan berita terbaru dan terupdate. Maka itu, jangan kemana-mana. Seorang pembawa berita sedang berdiri di depan gedung antara grup yang sudah terlihat ramai oleh wartawan dan para pemburu berita. Apa benar Reno ingin menikah lagi dengan Meli? Tanya ayahku yang duduk di belakang kami. Kalau menurut kabar yang beredar saat ini, memang betul. Jawab ibuku. Tidak jera juga rupanya Reno itu. Meli meninggalkan dia saat terpuruk. Setelah sukses, Meli datang kembali. Itu bukan urusan kita. Biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan masalah mereka. Balas ibuku lagi. Bukannya Pak Reno yang menginginkan semua itu. Tetapi dia merasa berhutang budi pada Meli. Karena sudah mendonorkan darahnya saat operasi jantung Bu Sulis di hari itu. Ayah masih ingatkan hari itu? Di saat kondisi Ibu Sulis sekarat. Dan dokter sudah putus asa karena persediaan darah kosong. Untungnya Meli datang dan mendonorkan darahnya. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada Bu Sulis. Jadi, pernikahan itu hanya balas budi. Kasihan juga Reno. Aku yakin dia merasa tersiksa dengan semua ini. Lanjut ibuku. Sementara itu, di perusahaan antara grup, terlihat keramaian di luar gedung. Jajaran wartawan memasang kamera di setiap tempat strategis untuk mengambil gambar. Tidak lama kemudian, beberapa orang keluar dari dalam gedung. Terlihat Meli berpeluk manja di lengan Pak Reno. Meli, lepaskan. Bibir Reno sedikit bergetar dengan pandangan mengarah ke depan. Kenapa sih mas? Lagian sebentar lagi juga kita akan menikah. Jadi wajar dong kalau kita memperlihatkan kemesraan kita di depan umum. Tapi aku tidak sudi. Andai bukan balas budi, aku tidak akan melakukan ini. Ini dia yang sedari tadi kita tunggu-tunggu. Tuan Reno dan Nyonya Meli. Ucap seorang MC saat Pak Reno dan Meli menaiki panggung. Terima kasih atas kunjungan kawan-kawan wartawan yang sudah menyempatkan diri hadir di sini. Sebagai direktur utama sekaligus pemilik antar grup, aku hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan dukungannya hingga operasi ibuku berjalan baik dan sekarang bisa kembali pulih seperti biasa. Pak Reno menunduk badan, memberi penghormatan. Dengar-dengar, Bapak akan menikah lagi dengan Nyonya Meli. Apa itu benar? Tanya seorang wartawan. Kalau itu, belum juga Reno menyelesaikan ucapannya. Meli segera maju.
Betul, dalam minggu ini kami akan segera melangsungkan pernikahan. Diharap teman-teman wartawan bisa hadir untuk meliput acara pernikahan kami. Gemuruh tepuk tangan pun terdengar. Reno menarik tangan Meli turun dari atas panggung. Apa-apaan ini Meli? Sudah aku bilang pernikahan ini hanya sandiwara. Kenapa kamu mengumumkan ini depan para wartawan? Mas, aku tidak mau menikah hanya dengan acara sederhana saja. Apa kata teman-teman Meli nanti jika mengetahui seorang model terkenal menikah seadanya? Kalau kamu mau mengikutiku, maka pernikahan ini berlangsung. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa bagiku. Ingat mas, kita sudah melakukan perjanjian. Lagian, ibumu sudah berhutang nyawa padaku. Kalau soal hutang donor darah itu, aku bisa menggantinya. Katakan, kamu mau 100 atau 1000 kantong hari ini, juga aku bisa menggantinya. Pak Reno berlari meninggalkan Meli. Mas, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara denganmu. Meli berlari kecil mengejar Pak Reno. Apalagi Meli? Sekarang jangan coba mengikutiku. Pak Reno masuk ke dalam mobil, lalu mengempaskan daun pintu sedikit keras. Mas, buka pintunya. Meli menggedor jendela mobil, tetapi Pak Reno sama sekali tidak mempedulikannya. Sedikit demi sedikit, mobil Pak Reno meninggalkan parkiran, menuju jalan utama. Awas saja kamu mas, setelah kita menikah, aku akan membuatmu bertekuk lutut di hadapanku. Reno terus mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Entah kemana tujuannya saat itu, yang jelasnya dia ingin menjauh dari Meli, jauh sejauh mungkin. Pak Reno membelokkan mobilnya ke sebuah klub malam. Terlihat pintu hiburan malam itu belum terbuka soalnya ini masih siang. Buka pintunya, teriak Pak Reno sambil menggedor-gedor pintu. Seorang pria bertubuh tinggi besar datang membuka pintu. Maaf tuan, kami belum buka. Aku bilang, buka ya buka. Bentak Pak Reno mendorong tubuh pria itu lalu masuk ke dalam. Tuan Reno? Kembali seorang pria menghampiri Reno. Ricard, pemilik sekaligus manajer di klub malam tersebut. Ricard, keluarkan semua minuman yang ada di tempatmu ini. Perintah Pak Reno. Tapi tuan, ucap pria bertubuh tinggi besar tadi. Sudah, ikuti saja perintahnya. Balas Ricard. Pria tinggi besar itu mengangguk, lalu melangkah menuju ke sebuah ruangan. Tidak lama kemudian, dia kembali datang bersama 2 gadis seksi sambil membawa beberapa botol minuman dan meletakkan di atas meja. Tiara dan kamu Lydia, temani Tuan Reno di sini. Perintah Ricard. Baik bos. Tiara duduk di sebelah kiri Pak Reno, sedangkan Lydia di sebelah kanannya. Lydia dan Tiara membuka satu persatu botol minuman yang ada di atas meja, lalu menuangkan ke dalam gelas Pak Reno. Hanya 1 kali tegukan, minuman habis dalam gelas. Kedua perempuan menuang lagi dan lagi ke dalam gelas dan kembali Pak Reno meneguknya hingga habis. Kenapa Pak Reno kembali seperti dulu saat istri dan perusahaannya hancur? Apa dia kembali mengalami persoalan berat? Ucap Ricard. Tiara dan Lydia mencoba menyentuh punggung Pak Reno, tetapi segera ditepisnya. Jangan coba-coba menyentuhku. Aku mengizinkan kalian ada di sini, bukan untuk menyentuhku, tapi untuk menuangkan minuman. Paham? Bentak Pak Reno hingga membuat kedua perempuan seksi itu gemetar dibuatnya. Ricard segera memberi kode pada Tiara dan Lydia agar melakukan tugasnya seperti perintah Pak Reno. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share,
dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.